Kalau Anda sudah memahami aturan penjumlahan dua buah atau probabilitas dua buah kejadian, maka selanjutnya kita berdiskusi atau mempelajari aturan perkalian probabilitas. Aturan perkalian probabilitas ini juga kita bagi dua, yaitu ada aturan umum, khusus, dan ada aturan umum. Kita mulai dulu pada aturan khususnya. Kapan kita akan gunakan aturan khusus ini? Yaitu kalau suatu kejadian, katakanlah kejadian A, tidak berpengaruh pada munculnya kejadian B. Artinya bahwa A dan B tidak memiliki keterkaitan. Ya. Jadi karena A dan B tidak memiliki keterkaitan atau tidak saling mempengaruhi, maka kita tepat menggunakan aturan khusus. Sehingga rumus yang kita gunakan untuk mengalihkan probabilitas kedua buah kejadian ini adalah yaitu probabilitas A dan B. Jadi kata kunci di sini adalah dan, ya, sama dengan probabilitas A kalikan dengan probabilitas B. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini kata kuncinya adalah dan. Berbeda dengan aturan penjumlahan tadi, kata kuncinya adalah atau. Agar bisa dipahami, kita ambil contoh kasus. Misalkan ada sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, ya, kemudian hasilnya menyatakan bahwa 60 pelanggannya telah melakukan pemesanan kursi tahun lalu. Kemudian untuk menanyakan hal ini, lalu diambil 2 orang pelanggannya secara acak untuk ditanyain atau mungkin dilakukan wawancara mendalam. Dari 2 orang ini kemudian pertanyaannya adalah berapa probabilitas keduanya melakukan pemesanan kursi tahun lalu. Ya, jadi kita coba identifikasi kalimat pertanyaannya. Berapa probabilitas keduanya melakukan pemesanan kursi tahun lalu? Keduanya berarti pelanggan 1 dan pelanggan 2. Jadi kata kedua ini lebih tepat menggantikan kata hubung dan daripada kata hubung atau. Ya, jadi kedua ini bisa kita ganti dengan pelanggan 1 dan pelanggan 2. Kalau kita ganti dengan pelanggan 1 atau pelanggan 2 itu tidak tepat. Karena kata atau menunjukkan perbedaan sedangkan keduanya menunjukkan kesetaraan. Jadi kita tepat menggunakan aturan perkalian. Lalu kenapa aturan khusus? Karena bahwa pelanggan 1, terpilihnya pelanggan 1 itu tidak menentukan terpilihnya pelanggan 2 karena mereka terpisah satu sama lain. Oleh karena itu kita gunakan aturan khusus. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita buat identifikasinya begini. Katakan kejadian A itu adalah terpilihnya pelanggan 1 dari 60. Maka probabilitas A adalah 1/60. Kejadian B adalah terpilihnya pelanggan 2 dari 60. Dan demikian nilai probabilitas B adalah 1/60 juga. Maka probabilitas keduanya atau pelanggan 1 dan pelanggan 2 adalah tentu PA dan B sama dengan PA kali PB sama dengan 1/60 kali 1/60 adalah 1/3600. Nah, jadi beginilah cara ya mengalihkan kedua buah nilai probabilitas yang tidak terikat satu sama lain atau dengan aturan khusus. Selanjutnya bagaimana kalau aturan umumnya? Ya. Aturan umum ini kita gunakan kalau suatu kejadian, katakanlah kejadian B, ya, di mana
munculnya probabilitas kejadian lain sudah diketahui terlebih dahulu. Artinya bahwa nilai probabilitas A ini ditentukan oleh nilai probabilitas B, ya, atau sebaliknya. Jadi karena B sudah diketahui, maka tentu nilai A akan ditentukan oleh nilai B. Jadi kalau begitu kasusnya, maka kita gunakan aturan umumnya. Apa rumusnya? Adalah probabilitas A dan B, kata kuncinya adalah dan, sama dengan probabilitas A kalikan dengan probabilitas B, di mana nilai B ini atau nilai A terlebih dahulu sudah diketahui sebelumnya. Dengan bahasa lain bahwa nilai B ditentukan oleh nilai probabilitas A. Nah, agar lebih paham kita ambil contoh kasus seperti ini. Misalkan dalam sebuah kotak ada terdapat 12 kelereng, di mana di dalamnya itu ada 8 yang berwarna putih dan tentu 4 yang berwarna merah. Kalau misalnya diambil 2 buah kelereng tanpa memperhatikan warnanya atau secara acak, berarti ditutup matanya, dilihat atau diambil langsung ya, lalu tidak dikembalikan atau tidak dilakukan pemulihan, maka berapa probabilitas kedua kelereng tersebut terpilih warna putih? Nah, jadi kenapa kita harus gunakan aturan perkalian di sini? Karena kata di sini atau kata kedua ini, ya, di sini kata kuncinya ya, menunjukkan bahwa kelereng 1 setara dengan kelereng 2, bukan pertentangan kelereng 1 dengan kelereng 2. Jadi kata kedua ini bisa kita ganti dengan kelereng 1 dan kelereng 2. Jadi tepat kita menggunakan aturan perkalian. Lalu kenapa aturan umum? Karena ada kata kunci tidak dikembalikan di sini. Apa maksudnya? Ketika diambil kelereng yang pertama, karena tidak dikembalikan, maka ketika kita mau mengambil kelereng yang kedua, nilai probabilitasnya tentu berbeda dengan nilai probabilitas pengambilan yang pertama. Kenapa terjadi? Karena jumlah kelereng di dalam kotak tidak lagi sama dengan 12 ya untuk pengambilan yang kedua, tetapi sudah berkurang karena sudah diambil 1 kelereng sebelumnya. Mari kita jawab atau selesaikan kasus ini. Jadi kalau kita identifikasi sekali lagi bahwa jumlah kelereng di dalam kotak itu adalah sebanyak 12 kelereng. Ada 8 yang berwarna putih dan 4 yang berwarna merah. Kalau misalnya kita katakan kejadian A adalah terpilihnya kelereng yang warna putih yang pertama, kita ambil kelereng warna putih yang pertama, tetapi dengan catatan kita tidak memperhatikan warnanya, maka probabilitas kejadian A itu adalah tentu 8/12. Kenapa? Ada 8 warna putih di dalamnya dari 12 kelereng yang ada. Atau sama juga dengan 2/3. Inilah probabilitas terpilihnya kelereng warna putih yang pertama. Karena ada 2 kelereng yang kita mau ambil, berarti kita katakan kejadian B, yaitu apa? Adalah terpilihnya kelereng warna putih yang kedua. Ya. Tetapi perlu Anda ketahui di sini bahwa di sini tidak dilakukan pengembalian. Karena tidak dilakukan pengembalian, maka kalau kita hitung nilai probabilitas B adalah jumlah kelereng warna putih di dalam kotak tidak lagi sama dengan 8 karena sudah diambil sebelumnya, tidak dikembalikan. Demikian juga dengan jumlah total kelereng tidak lagi sama dengan 12 tetapi tinggal 11. Sehingga probabilitas B di mana kejadian A sudah diketahui sebelumnya adalah 7/11. Sehingga
probabilitas terambil keduanya adalah warna putih, yaitu PA dan B sama dengan PA kali PB, di mana kejadian A sudah diketahui sebelumnya, ya, adalah probabilitas A tadi 2/3, probabilitas B di mana A sudah diketahui sebelumnya adalah 7/11. Ya, kalau kita kalikan ketemulah 14/33 atau 0,42. Dengan demikian, berapakah probabilitas terambil keduanya adalah warna putih? Adalah 0,42.